Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi dengan saya Ika Rismawati, SPD CGP Angkatan 7 Kota Salatiga di tugas 2.2.A.8 koneksi antar materi modul 2.2. Berikut adalah fasilitator kami, Bapak M. Kusdi SPD MPD, dan pengajar praktik kami tercinta, Ibu Tri Eliawati SPD. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial dan emosional atau yang biasa kita singkat PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Serta 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kerangka sistematis dan kolaboratif pembelajaran kompetensi sosial dan emosional KASEL. 1. Penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. 2. Kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. 3. Kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna dan evaluasi secara berkala. Pencapaian pembelajaran sosial emosional. Kompetensi sosial emosional yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Kompetensi sosial emosional berikutnya adalah keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Lalu kompetensi sosial emosional terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Kesadaran penuh dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan hati atau compassion. Salah satu latihan kesadaran penuh untuk meningkatkan perhatian terhadap apa yang sedang dikerjakan adalah dengan metode STOP. Indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah yaitu 1. Pengajaran eksplisit. 2. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. 3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. 4. Penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya berkaitan dengan materi yang terdapat dalam silabus sehingga fokus saya dalam pembelajaran hanya menuntaskan materi dan murid dapat memahami materi tersebut.
Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya keliru. Pengetahuan saya masih terlalu dangkal. Saya baru menyadari tentang KSE dan pentingnya itu diimplementasikan dalam pembelajaran. Memang sebelum ini jika terjadi pembelajaran, saya seringkali memberikan persepsi awal tentang sikap dan perilaku. Namun ternyata itu saja tidak cukup. Banyak hal yang bisa kita terapkan, terutama 5 KSE. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 5 KSE, indikatornya dan bagaimana ini diterapkan. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah bagi murid-murid, saya akan menerapkan KSE dalam pembelajaran, sedangkan bagi rekan sejawat, berbagi praktik baik dan diseminasi tentang KSE. Koneksi antar materi. Nah, dari kesemua hal yang sudah saya pelajari ini, memang dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional, ini endingnya akan bermuara pada berpihak kepada murid. Modul pembelajaran sosial emosional memiliki keterkaitan dengan modul pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sosial emosional merupakan langkah untuk mewujudkan well-being, sehingga pada komunitas sekolah akan terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan akan tercapai kebahagiaan dan keselamatan anak setinggi-tingginya sesuai dengan yang diamanatkan Ki Hajar Dewantara. Sejalan dengan peran pendidik yang disampaikan oleh KHD adalah sebagai penuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional, peran guru sangatlah penting. Guru dapat menumbuhkan nilai dan perannya dalam mengelola kompetensi sosial dan emosional anak, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berimbang. 5 kompetensi KSE yang telah kita bahas berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini merupakan langkah untuk mewujudkan visi terciptanya profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional pun dalam pelaksanaannya dapat mengontrol kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan memandang perbedaan individu melalui pembelajaran yang berdiferensiasi.